3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TEPS ingin menjelaskan tentang hasil review kami tentang Project Risk Management. Anggota kami sendiri adalah Indra Taptasani Nuaji, yaitu saya sendiri, Mbak Lady Yuasa Saraharjo, Mas Rian Syabana, Mas Tubagus Dava Asraf Dakilullah, Mas Aman Syuhada Dewantara, dan Anggit Eko Prasetyo. Ya, mari kita mulai hasil resume Project Risk Management. Dapat kita amati bahwa perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia menghadapi risiko yang lebih tinggi karena meningkatnya dampak faktor acak yang sangat tidak pasti dan tidak dapat diprediksi. Risiko dapat bervariasi di alam, tergantung pada faktor-faktor seperti politik, ekonomi, geografis, teknologi, lingkungan, dan masih banyak lagi. Dengan pertumbuhan pesat penggunaan teknologi, semakin beragam risiko yang dapat bermunculan pada perkembangan proyek tersebut. Selanjutnya kita akan masuk kepada pengertian Project Risk Management. Dalam manajemen proyek, istilah risk atau risiko dikenal sebagai kejadian atau kondisi yang tidak pasti yang dapat memberi efek negatif atau positif kepada tujuan suatu proyek dan hal-hal yang spesifik yang mungkin terjadi yang bersifat merugikan bagi selesai atau suksesnya proyek yang disebut juga risk event. Project Risk Management atau manajemen risiko proyek dapat diartikan sebagai ilmu identifikasi, analisis, dan responsi terhadap ketidakpastian yang muncul selama berlangsungnya proyek untuk mencapai tujuan proyek. Jadi, manajemen risiko adalah cara menangani risiko dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan mengarahkan semua kegiatan untuk mencapai keberhasilan tujuan proyek. Untuk Enterprise Risk Management, saya persilahkan Mas Rian untuk menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya Enterprise Risk Management. Enterprise Risk Management atau ERM dapat kita artikan sebagai proses yang diolah oleh keseluruhan suatu perusahaan yang diaplikasikan pada pengaturan strategi yang berlaku di perusahaan tersebut, yang dirancang untuk mengetahui suatu peristiwa baik positif maupun negatif yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek yang berkaitan dengan perusahaan itu sendiri. Di Enterprise Risk Management, kultural faktor atau faktor budaya yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan risk management plan atau rencana manajemen risiko suatu perusahaan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Anggit. Kemudian yang selanjutnya yaitu manajemen in IT project. Terlepas dari kenyataan bahwa aspek teknologi TI telah berkembang karena kemajuan inovasi teknologi. Namun kegagalan proyek TI ditemukan cukup tinggi, baik di negara maju maupun negara berkembang. Ditemukan bahwa hampir 90% proyek selesai terlambat, 66% dianggap gagal karena ketidakmampuan untuk mencapai tujuan. Dan sekitar 30% proyek dibatalkan. Dari total sampel 7.400 proyek IT, hanya 10% yang berhasil diselesaikan, yang secara tidak langsung menyiratkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan hanya 10%, yang merupakan angka yang sangat kecil dibandingkan dengan jumlah biaya, waktu, dan sumber daya yang digunakan. Berdasarkan informasi dari sampel di atas, ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan proyek IT. Di antaranya sebagai berikut. Tujuan proyek yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan visi dan misi tim maupun perusahaan. Kemudian kurang terstrukturnya suatu organisasi dari tim yang terlibat. Kurangnya disiplin manajemen proyek, tidak adanya pengetahuan teknis yang mendalam terkait proyek yang dijalankan, kurangnya teknologi dan infrastruktur, dan kenaikan biaya finansial yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian. Strategi yang ditetapkan pada penelitian ini adalah metode survei berdasarkan kuesioner yang telah dikembangkan, yang berisi 70 pertanyaan berdasarkan berbagai komponen seperti cultural drivers, atau visi, misi, kepemimpinan organisasi, struktur organisasi, dan cara pembagian tugas. Dan risk management plan yang diterapkan pada masing-masing perusahaan. Survei-survei tersebut terbagi ke dalam beberapa bentuk. Di antaranya ada kuesioner dengan menggunakan Likert scale. Yang kedua ada kuesioner yang diambil dari sampel acak yang diambil dari orang-orang yang bertanggung jawab di setiap bagian dari proyeknya.
Yang ketiga ada reliability statistik atau hasil kuesioner dari berbagai organisasi yang dikumpulkan kembali dan dilakukan perbandingan. Yang selanjutnya adalah temuan pembelajaran. Dari penelitian tersebut, ditemukan 4 temuan yang bisa dijelaskan. Perusahaan berhasil dalam menjalankan proyeknya menganggap cultural driver dan risk management berpengaruh besar pada keberhasilan mengembangkan risk management plan. Yang kedua, di antara komponen-komponen cultural driver, unsur-unsur seperti visi, misi, dan struktur organisasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses perencanaan manajemen risiko suatu perusahaan. Yang ketiga, terdapat beberapa perusahaan di mana staf yang dipekerjakan di banyak proyek IT gagal untuk menyadari seberapa pentingnya visi dan misi selama merencanakan suatu proyek dan mengembangkan risk management plan atau rencana manajemen risiko. Yang terakhir, konsep ERM tidak begitu banyak digunakan di perusahaan-perusahaan yang menjadi bahan penelitian. Hanya sebagian kecil saja yang menerapkan konsep ini. Selanjutnya, kesimpulan dijelaskan oleh Mas Aman. Baik, jadi kesimpulan dari Resume Enterprise Risk Management atau IRM adalah pendekatan holistik atau secara menyeluruh terhadap penerapan risk management sistem pada proyek yang sedang ditangani oleh suatu organisasi. Dikarenakan risiko suatu proyek telah meningkatkan dengan kecepatan yang eksponensial, jadi memerlukan pendekatan secara menyeluruh pada berbagai risiko yang mungkin terjadi pada masing-masing proyek yang sedang berlangsung. Konsep IRM adalah konsep yang digunakan untuk mengembangkan risk management plan, di mana data pengembangan diambil dari berdasarkan culture driver dari suatu perusahaan atau lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Sekian, dilanjutkan dari moderator. Iya, baik. Sekian review dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.